turun, kos capital turun kan, bisa kredit turun. Nah, kalau dampaknya ke deposito turun, kalau Anda tadinya dapat bunga misalnya 5%, terus sekarang cuma 2%, kan jadi nggak sayang belanjain duitnya. Kalau sebelumnya, aduh, kalau gue belanjain rugi 5% nih, sekarang jadi rugi cuma 2%. Dia kan nggak ragu lagi untuk belanja. Itu bisa menimbulkan demand. Saya yakin itu berjalan karena kita sudah tes beberapa kali dan jalan. Dan behavior system nggak berubah. Jadi ketika bunga di pinjaman juga turun, perusahaan-perusahaan juga ngeliat demand mulai naik nih karena orang mulai belanja kan, pasti mulai belanja. Nggak mungkin nggak, karena bunganya lebih turun. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang pelajari human behavior sebetulnya, dan itu sudah kita lihat seperti itu. Jadi ini bukan saya yang ngarang, saya udah amatin selama ini dan di buku-buku juga seperti itu. Jadi Indonesia sama dengan di Amerika dengan seperti apa respon terhadap suatu kebijakan nggak beda jauh. Jadi kalau perusahaan lihat demandnya naik, dia pinjam kan. Tadinya bunganya tinggi dia takut, sekarang bunganya lebih rendah nih, ekspansi. Itulah terjadi supply dan demand naik dua-duanya. Mungkin nggak cepat, mungkin nggak sehari dua hari, tapi saya pikirkanlah seminggu dua minggu sudah akan kelihatan itu. Hampir pasti. Kenapa? Sebulan pasti lebih kelihatan, 2 bulan kelihatan, 3 bulan udah kelihatan full swing dari kuasa monetary policy yang saya buat tadi ke perekonomian. Gitu ya. Jadi jangan tanya lagi, teorinya memang begitu. Kenapa saya tahu? 2021 kita tes itu. 2021 kan COVID. Harusnya kan hancur ekonomi kita. Kenapa bisa bagus? Karena kita jalankan hal yang sama. Tapi yang waktu yang kontrol presiden langsung dari istana dengan perintah khusus yang orang di luar nggak tahu. Yang jelas Anda tahunya kelihatannya ekonominya bertahan nih. Indonesia dipuji-puji dunia internasional. Tapi itu bukan terjadi karena karena kebetulan atau karena emang kita ekonominya kuat. Tapi karena ada intervensi moneter dan fiskal yang Anda waktu itu nggak tahu. Saya pikir juga nggak perlu tahu. Yang penting Anda happy kan. Anda nggak perlu tahu kita bahaya waktu itu. Kita hampir jatuh 1998 pada waktu itu kalau nggak dibalik kebijakannya. Jadi saya selalu bilang berbahagialah orang-orang yang nggak mengerti. Pokoknya lo tinggal jajan makan aja happy kerja. Di belakangnya ada itu. Tapi sekarang saya buka karena Anda masih nggak ngerti teori moneter sederhana, teori ekonomi sederhana. Padahal kan Anda udah senior wartawan ekonomi Kompas kan. Anda mesti mulai belajar itu dan ajarkan ke penduduk kita, ke pembaca Anda. Untuk yang impor adalah impor ilegal. Pak, jadi persoalan dunia usaha itu banyak mereka menganggap ya banyak insentif bagi dunia usaha.